Oke, Shalom Jemaat GSJ New Hope Kosambi. Kami mewakili ibadah kaum pria dan kaum wanita. Sebagaimana biasa kita mengadakan ibadah secara bersama-sama, tetapi berhubung kita masih mengalami pandemi COVID-19 dan saat ini kita akan membawakannya dalam bentuk yang berbeda, yaitu dalam bentuk talk show. Dan saat ini kita akan berbicara masih seputar tentang pandemi COVID-19 dan juga sebagaimana tema kita bulan ini berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Dan berikutnya saya akan memperkenalkan perwakilan dari kaum pria, sudah ada 3 orang, dan juga kaum wanita sudah ada 3 orang, dan juga ada salah satu nama narasumber, yaitu Ibu Lina Sulaiman. Oke, saat ini saya akan memperkenalkan di samping kiri saya ada, tolong perkenalkan Pak. Halo, saya adalah Ketua Kaum Pria Gideon, nama saya Ishak. Selanjutnya, Shalom, saya Budi, anggota kaum pria Gideon. Shalom, saya Susanto, mewakili kaum pria. oke, jadi kaum pria mewakili Bapak Ishak sebagai ketua kaum pria, dan ada Budi dan juga Pak Santo, dan sebelah kanan saya sudah mewakili 3 orang ibu-ibu yang akan mewakili kaum wanita. Saya persilakan. Shalom, saya Ibu Lilis sebagai Ketua Kaum Wanita KW Rosi di GSJ New Hope Kosambi Baru. Shalom, saya Esther mewakili kaum wanita. Shalom, nama saya Siska mewakili kaum wanita Rosi GSJ New Hope Kosambi Baru. Oke, itulah perwakilan dari 3 kaum pria dan 3 kaum wanita, dan saat ini kita langsung ke inti pembicaraan kita, berbicara tentang seputar COVID-19. Pengaruhnya di dalam kehidupan kita ya masing-masing, baik ibu rumah tangga maupun bapak rumah tangga dan juga yang sedang bekerja ataupun yang ada di rumah. Dan saat ini saya akan menanyakan pendapat-pendapat dari bapak-bapak dan juga ibu-ibu seputar tentang pandemi COVID-19 ini. Yang pertama saya akan bertanya kepada Pak Ishak, sebagai seorang pekerja ya Pak ya? Iya, Masih bekerja kan sampai sekarang? masih. Ya, kira-kira pengaruh atau dampak yang dialami Pak Ishak sebagai seorang pekerja sampai saat ini tentang pandemi COVID-19 apa Pak kira-kira? Selama ini pandemi COVID, saya selama ini masih pekerjaan karena di tempat kerjaan saya itu mau tidak mau ini karena menyangkut juga ekonomi juga. Jadi saya tidak ada libur sampai Lebaran pun saya tidak ada libur. Libur itu cuma hanya 2 hari aja pada saat itu Lebaran ya, liburan Lebaran. Ya puji Tuhan lah, ya untuk masalah gaji atau apa, puji Tuhan mungkin ada sedikit pengurangan. Ya pengurangannya yaitu mungkin uang lembur berkurang, tapi mengenai gaji pokok sih tidak ada. Puji Tuhan semua karena kemauan Tuhan. Dan selama pandemi COVID ini juga saya gimana ya, saya merasakan sepertinya ada sesuatu yang beda gitu loh. Biasanya saya juga selama ini suka ngopi, suka apa, suka pergi sama teman kemanapun gitu. Sejak COVID begini rasanya di rumah tuh jenuh banget gitu, jenuh, bosan rasanya. Ya saya kalau bisa sih kalau pandemi COVID ini biarlah cepat berlalu, ya mungkin banyak yang sudah kena ya dapat COVID ini ya. Dan juga kasihan buat masyarakat dan juga buat warga-warga yang tidak dapat mata pencarian gitu loh. Itu aja sih yang saya alamin selama ini. Tuhan, kalau saya bisa jalanin semua ini karena kemauan Tuhan aja. Ya bersyukurlah karena masih bisa bekerja ya, nggak di PHK kayak orang lain Pak. Iya. Dan dampaknya berarti nggak terlalu begitu besar ya, karena gaji masih dapat lah ya. Oh masih, puji Tuhan. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari kaum wanita. Oke, siapa yang akan mewakili dari ibu rumah tangga mungkinnya bagaimana dampak atau pengaruh bagi kehidupan ibu rumah tangga selama pandemi COVID-19? Mungkin salah satu bisa kasih pendapat. Ya, Ibu Lilis. Saya sebagai ibu rumah tangga ya, di dalam wabah pandemi virus corona ini ya, puji Tuhan sih suami saya masih bekerja, dan anak saya juga masih bekerja. Tapi
suami saya tetap keluar kota ya. Gimana ya, keluar kota ke daerah Tasik, ke daerah Banjar. Sedangkan virus corona ini sudah ada di daerah mana-mana gitu. Saya khawatir juga ya sebagai manusia ya, khawatir juga. Terus apalagi di daerah Tasik itu banyak juga yang kena udah gitu. Jadi saya suka berdoa dijauhkan dari segala penyakit. Tapi kalau dia pulang ya, Bapak Ibu Saudara, itu disinfektan udah saya siapin di depan. Jadi kalau suami saya pulang, kopernya semua, orang-orangnya tunggu jangan masuk dulu. Saya semprot semua desinfektan. Saya bilang, waduh. Tapi ya kita merasa sebagai manusia merasa khawatir juga. Jadi takutnya ya dari mana gitu ada bawa wabah gitu ya. Ya begitulah. Tapi puji akan nama Tuhan, suami saya sehat-sehat. Dan ada juga ya ada dampak kelebihan kekurangannya bagi keluarga kami. Virus corona ini kan kita semua di rumah ya. Jadi kalau di rumah tuh anak-anak saya semua libur di rumah juga. Ada juga yang kerja sebagai penyanyi gitu ya. Mall-mall tutup, kafe-kafe tutup. Akhirnya di rumah. Akhirnya kalau di rumah ngapain? Makan, tidur. Beras 1 karung itu nggak habis. Iya cepet habis. Jadi biasanya 1 bulan lebih, ini 2 minggu udah habis. Karena apa? Makan tidur. Ya begitulah kalau anak-anak di rumah, jadi makannya lebih banyak. Bukannya semua kan kadang-kadang ibu-ibu nih gara-gara pandemi virus corona ini bukannya pada stres ya, tapi malah pada melebar ke kanan ya. Haleluya. Ada kelebihan kekurangannya juga. Puji akan nama Tuhan seperti itu ya. Dan kita juga puji Tuhan semua sehat-sehat. Begitulah di dalam wabah virus corona ini. Ya tapi sebagai saya biasanya saya ada pekerjaan ibu rumah tangga. Saya suka ada ngojek anak sekolah gitu. Tapi sebelum virus corona ini kan di bulan Maret udah libur tuh anak-anak sekolah. Ya udahlah, saya sebagai ibu rumah tangga nggak ada penghasilan tambahan karena ngojeknya libur semua. Anak-anak sekolah kan pada libur, jadi nggak ada tambahan. Ya tapi puji nama Tuhan, Tuhan cukupi. Amin, haleluya gitu. Mungkin ada tambahan dari ibu. Oke, siapa yang mau kasih masukan seputar dampak atau pengaruh tentang COVID-19 yang kita alami saat ini? Kalau saya sih sebagai karyawan ya, mewakili kaum wanita di tempat ini, mungkin buat saya tuh dampaknya lumayan besar. Karena memang sebelum COVID ini memang kantor saya udah nggak terlalu aktif karena kebijakan salah satu menteri. Tapi buat saya pribadi paling berdampak saat pandemi COVID ini. Jadi boleh dibilang saat ini boleh dibilang hidup karena anugerah Tuhan itu aja. Oke, jadi tadi dari kesimpulannya dari pendapat dari kaum pria tadi sebagai seorang pekerja yang sempat mendapat penurunan gaji juga, tapi tetap perjalanan sebagaimana biasa ya, tetap bekerja dan puji Tuhan, Tuhan masih memberkati ya. Dan dari kaum wanita juga, dari Ibu Lilis tadi mengatakan walaupun sempat mengalami kekhawatiran dan itu sangat mempengaruhi keluarga dan akhirnya juga lebih banyak di rumah dan lebih banyak makannya jadinya. Dan juga Ibu Esther tadi katakan bahwa semenjak kantor gimana kan sudah nggak aktif lagi ya, tapi berdampak sekali sih saat pandemi ini. Jalannya memang kebetulan kan memang kantor saya itu kan memang langsung dari Thailand. Jadi Thailand tuh lebih penanganannya itu mungkin lockdownnya lebih dari kita di Indonesia ya. Lebih ketat di Thailand. Sebelum kita udah mulai PSBB, itu Thailand sudah lebih dulu. Jadi semua kantor-kantor juga tutup, bank juga tutup. Bisa dibilang mereka sudah lockdown duluan gitu. Jadi karyawan di sana juga memang udah nggak beroperasi lagi, sudah tidak bekerja lagi gitu. Jadi mungkin ya tetap berdoa sih, tetap dalam pengharapan kepada Tuhan. Mudah-mudahan setelah bulan ini mungkin ya saya sih tetap berharap aja bahwa akan kembali beroperasi gitu aja sih. Terdampaknya COVID-19, saya sebagai mitra kurir Gosen, kalau untuk orderan di tempat kerja saya sih aman. Orderan selama COVID ini justru yang kurir-kurir itu yang
diprioritaskan oleh pemerintah itu berjalan. Untuk orderan banyak, cuman ada perubahan dari perusahaan Gojek itu sendiri. Untuk penghasilan kita tuh yang berkurang. Dari bonus yang kita dapatkan dari bonus harian itu berubah drastis. Dari yang biasanya pendapatan 5 pengantaran biasa 30.000, kita diubah menjadi 10.000. 7 pengantaran yang biasanya 50.000 kita berubah menjadi 47 barang menjadi 30.000. Yang harusnya 50.000 saya dapatkan. 10 barang yang harusnya saya dapatkan 75.000 itu bonusnya diubah menjadi 45.000. Itu udah berkurangnya lumayan sih. Cuman kalau untuk orderan puji Tuhan banyak, tenang, lancar. Amin, amin. Ya kita semua mengharapkannya bisa ya, supaya wabah ini bisa cepat selesai dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya itulah pendapat dari kaum pria dan juga kaum wanita. Semoga bisa mewakili kita semua juga mungkin yang sedang menyaksikan tayangan ini. Ya selanjutnya kita akan membahas seputar tentang kegiatan kita ya selama mengalami pandemi COVID-19 ini. Karena kita kan sudah tidak beribadah secara bersama-sama dan juga ibadah sekarang kita hanya bisa ibadah online. Nah, saya ingin bertanya menurut kaum pria dan juga kaum wanita, bagaimana selama kita mengikuti ibadah online ini? Apakah bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti nggak sih untuk ibadah online di rumah atau cuma tidur-tidur aja? Mungkin dari Bapak Santo bisa memberikan penjelasan tentang ibadah online. Kalau ibadah online sih saya masih ngikutin ya, cuman lebih banyak nggak ngeliat gambarnya sih, jadi banyak dengar suaranya saja. Iya, jadi kalau Siska buka, jadi saya dengarkan dari samping dia. Dan doa Pentakosta juga ikutin, tapi nggak full 10 hari, karena kadang-kadang pulangnya udah kemalaman, jadi nggak ngikut, jadi nggak full terus gitu. Sebenarnya kalau dibilang ibadah online dampak atau tidak, dibilang dampak ya dampak, dibilang enggak ya enggak. Karena gimana ya, biasanya datang ibadah tuh rutin ke gereja gitu, tapi hadirat dari online sama datang tuh jelas-jelas beda banget. Apa entah nggak tahu kurangnya apa, pokoknya jelas beda. Karena rasa-rasanya gitu, kita kalau misalnya di ibadah di sini gitu, kita datang, kita harus rasakan dulu. Waktu kita menyembah dia kan urapannya kan lebih ada lah, mengalir gitu lah. Bukan berarti doa ke online enggak, berdoa di online pun tetap bisa, cuman rasanya kurang gitu. Beda. Beda. Jadi ya menurut Pak Santo, jadi enakan ibadah langsung atau ibadah online menurut Pak Santo? Ibadah langsung ya. Karena saat seperti ini kan kita nggak bisa salahkan siapa-siapa. Mungkin semua ini terjadi kan memang mengajarkan kita untuk setia dalam keadaan kondisi apa. Itu saja sih. Ya, pokoknya lebih enak ibadah rame-rame lah ya ketimbang ibadah online. Oke, dari kaum pria dan sekarang menurut kaum wanita kira-kira gimana? Apakah mengikuti ibadah online yang gereja kita laksanakan atau lebih asik dengan hal-hal lain? Karena juga mungkin karena semua serba online ya, dan juga mungkin ada begitu banyak juga gereja-gereja yang langsung pada hari Minggu serentak untuk ibadah online dan jam-jamnya kita tinggal pilih. Nah, sehubungan dengan apa yang gereja kita lakukan, ini ibu-ibu ngikutin ibadah online kita atau ngikutin ke lain-lain, ke ibadah yang lain juga, tapi nggak ngikutin gereja kita? Ayo, seputar tentang ibadah online kita gimana, Siska? Seputar ibadah online ya, kalau pertama kita yang gereja Kosambi jam 8 ya, jam 8, jadi pagi-pagi saya suruh bangun pagi-pagi, saya masa bikin sarapan dulu, ayo mandi ganti baju, jadi kita ganti baju seperti ibadah biasa. Itu waktu baru pertama-tama ya, COVID ya, udah kumpul di kamar, di kasur ya, ikutin lah, udah mulai jam biasa jam 8 ya,
baru berapa minggu ini ya berubah jadi jam 10. Ikutin sampai selesai. Kita nyanyi, cuman ya benar seperti kata Bapak Santo tadi ya. Kalau ibadah online dengan ibadah kita datang di gereja memang benar-benar beda. Gimana ya? Nggak tahu ya di mana salahnya ya. Cuma memang benar-benar beda kalau kita datang ke gereja langsung dengan kita cuman lihat di TV, lihat di handphone lah kita. Ya merasakan sih, cuman masih ya kayak Pak Santo bilang masih kurang. Bener, kayak ya kurang puas lah gimana. Walaupun kita ya ikutin ibadah dari awal sampai akhir firman Tuhan, pokoknya sampai selesai kita ikutin. Cuman walaupun kita ikutin dari awal sampai akhir, tapi memang benar-benar ada sesuatu yang kurang. Kok bisa beda banget ya dengan kita datang bersekutu bersama-sama di gereja. Itu sih yang saya dan keluarga saya alami selama ibadah online di rumah. Ibadah doa juga gitu. Walaupun yang waktu doa Pentakosta kemarin saya agak kelabakan sedikit dengan handphone saya karena jaringan Excel lagi error, jadi lihat udah 6:30 langsung buru-buru keluar cari jaringan di luar. Jadi cari jaringan bukan dalam rumah, di halaman. Jadi ya Ren ayo, saya langsung aja Renat cari kursi, duduk di situ, taruh kursi di situ. Kita ya udah, walaupun di samping-samping tetangga saya muslim ya, mereka karena saya taruh volumenya mungkin ada agak kencang dikit, jadi mereka juga dengar ada anak malam muslim datang ikutin tentang ngapain, ikut nyanyi juga, ikut nyanyi sama Renhat. Ya itu sih saya bilang ya semoga ini boleh jadi kesaksian juga bagi tetangga yang ada di sekitar mereka Islam tapi tidak fanatik. Renat ngomong-ngomong ke mereka, ngobrol-ngobrol, saya Tuhan Yesus, saya ibadah di sekolah minggu, ajarin ini, dicerita ke teman-teman, walaupun teman-temannya itu semua muslim, teman-teman tetangga saya itu lima pintu itu semua muslim semuanya. Oh ada dua kita yang Kristen situ, dua keluarga. Tapi ya biarlah dengan ibadah online ini ya, kita doakan saja sih biar virus corona ini cepat berlalu, karena kalau ibadah online begini benar-benar rasa memang beda banget dengan kalau kita ibadah bersama-sama di gereja. Ya itu sih yang kita dan saya dan keluarga rasakan selama ibadah online. Berarti dari kaum wanita lebih enak ibadah langsung ya ketimbang ibadah online, karena memang sih biasa kan kita kalau mau ibadah ya kita sudah rapi-rapi mandi dan udah cantik dan ganteng, tiba-tiba harus siap-siap berangkat. Dan kalau di rumah mungkin kalau ibadah online mungkin ya ada yang sambil tidur-tiduran gitu ya. Udah gitu nggak mandi mungkin, jadinya pas nonton bukannya ikut memuji Tuhan, liatin doang kayak nonton film. Yang namanya ibadah seharusnya kita beribadah dong ya. Jadi tepuk tangan, puji Tuhan, bisa lompat-lompat juga walaupun di kamar. Dan lebih bagus lagi kalau kita udah benar-benar siap. Jadi kita benar-benar setting itu kayak kita benar-benar beribadah. Dan akhirnya kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Tapi ya otomatis pasti beda banget lah sama ibadah langsung dan ibadah online. Dan pertanyaan selanjutnya kita berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus ya. Selama 10 hari kita sudah mengadakan ibadah doa Pentakosta, dan mungkin ya bapak ibu juga ikut ya, walaupun online dalam via Zoom dan Instagram, kita juga ikut doa Pentakosta dan berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus ya. Sampai saat ini dengan apa yang sudah kita alami barusan, kira-kira kita nih sebagai orang-orang percaya nih, terutama GSJ Kosambi, masih nggak sih kita merindukan yang namanya karunia-karunia Roh Kudus? Dan apa dampaknya dengan COVID-19 yang kita alami saat ini sehubung dengan karunia-karunia Roh Kudus? Mungkin bapak-bapak perwakilan yang bisa mewakili. Masih rindu nggak sih dengan karunia Roh Kudus? Kalau menurut saya sih saya masih merindukan karunia Roh Kudus ketika kita berdoa di gereja, beda dengan di online ya. Kalau di online saya merasa kayak sesuatu yang tidak saya dapatkan hadirat Tuhan. Tapi ketika kita berada di rumah Tuhan, berkumpul bersama-sama dan berdoa, menyembah, di situ kan hadirat Tuhan bekerja, dan di situ kan ada kasih karunia Roh Kudus juga bekerja. Di situ juga gimana mendapatkan kekuatan baru.
beda kalau di rumah itu rasanya sesuatu yang walaupun kita ngikutin tapi tidak sesempurna yang ada di rumah Tuhan gitu. Ketika kita berkumpul, kalau itu menurut pribadi saya, karena Roh Kudus sendiri bekerja ketika kita berkumpul, hadirat Allah itu ada. Tuhan berkata, memang Tuhan kan berkata 1, 2, 3 aku hadir. Memang Tuhan hadir pada saat kita ngikutin online pribadi. Ketika kita online pribadi di Zoom itu memang Tuhan hadir. Tapi saya merasakan sesuatu yang beda pokoknya dah. Intinya saya masih merindukan doa lebih baik di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. Menurut pribadi saya nggak tahu menurut pribadi Budi atau Santo dan wanita lainnya. Dari Mbak Isak masih lah yang merindukan. Masih, saya Roh masih. Kudus, ya. Cuma karena sesuatu hal ya apa boleh dibuat. Oke, terima kasih Mbak Isak, dan mungkin perwakilan dari kaum wanita. Mungkin saya cuma mau nimpalin tadi apa yang Pak Isak ngomongin. Mungkin waktu sebelum COVID-19 ini mungkin kita nggak menyadari bahwa ibadah kita selama ini yang datang ke gereja itu benar-benar bermanfaat. Dalam arti dulu kan belum ada COVID begini kan, kita pikir ibadah ya emang udah keharusan, kewajiban kita setiap minggu atau ada kebaktian-kebaktian lain di gereja. Jadi kita tuh benar-benar nggak nyadari, aduh bener-bener nih gitu loh, maksudnya harus kita gunakan gitu loh hari-hari ibadah yang sudah ditentukan, kita datang ibadah. Kita pikir minggu depan masih bisa datang kok kalau kita minggu ini nggak bisa datang misalkan. Tapi semenjak COVID-19 ini baru kita bener-bener nyadarin, aduh Tuhan kemarin kita masih ada bolong-bolong, kita nggak ke gereja gitu kan. Kita pikir biasa aja Tuhan, besok kan kita ke gereja lagi gitu kan. Tapi saat COVID-19 ini kan ibadah kita bener-bener dikurangin. Jadi harus ada ibadah online, mungkin bisa dibilang cuma seminggu sekali, itu hari Minggu. Jadi benar-benar kita apa yang sudah kita alami saat ini benar-benar menyadarkan kita semua, mungkin apa yang sudah Tuhan kasih di depan mata, mungkin kita nggak bisa bilang itu mah udah biasa aja atau gimana. Tapi saat kita mengalami sesuatu hal yang nggak enak, sesuatu hal yang nggak biasa, nggak normal, baru kita menyadari hal-hal yang sebelumnya yang kita anggap itu normal atau biasa aja, ternyata benar-benar tuh Tuhan kasih tuh itu namanya anugerah buat kita semua. Itu aja sih. Jadi kan kita kalau kayak ibadah sehari-hari, kayak ibadah yang kita ketemu satu sama lain itu, mungkin kita bisa saling menguatkan. Misalkan kita ketemu teman kita, kemana aja lu nggak ibadah gini-gini, baru kita sadari. Tapi kalau saat ibadah online, walaupun ada live chat, kita juga nggak bisa semuanya juga ikut-ikutan live chat gitu kan. Makanya saya bilang saat keadaan kita mengalami hal yang tidak enak atau tidak normal, baru kita menyadari bahwa hal yang Tuhan kasih itu, yang menurut kita itu biasa aja atau hal yang normal, itu kita pikir emang udah seharusnya. Tapi saat ini benar-benar Tuhan benar-benar ada buat kita, dan pengharapan kita hanya pada Tuhan. Saat ini memang itu yang kita rasakan sih. Oke, terima kasih dari kaum wanita, dan saat ini saya akan ngomong tentang masalah karunia-karunia Roh Kudus ya. Kita ketahui bahwa kita mempunyai 9 karunia Roh Kudus, dan dalam masa pandemi COVID-19 ini kira-kira karunia apa sih yang kepingin nih kita dapetin nih di masa-masa seperti ini, dan alasannya apa? Oke, dari kaum wanita, sebelum saya serahkan kepada narasumber yang akan berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus, dari kaum wanita yang diinginkan kira-kira karunia apa? Kalau dalam keadaan seperti ini ya, pandemi virus corona ini, sepertinya itu kita butuh karunia penyembuh gitu. Karena kesembuhan ya kesembuhan. Karena ya wabah COVID-19 ini kan semua di Indonesia nih, bukan Indonesia aja, bahkan semua seluruh dunia juga sudah berdampak gitu. Jadi kita minta kuasa dari Tuhan, karunia penyembuh supaya yang sudah terkena COVID itu disembuhkan. Kalau disembuhkan kan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mungkin seperti itu. Dan juga kita harus mempunyai kesabaran juga dalam menghadapi COVID pandemi ini. Itu aja sih. Tapi lebih ke karunia kesembuhan ya. Iya. Oke, bagi Bapak Ibu yang kepingin mendengarkan penjelasan seputar tentang karunia-karunia Roh Kudus, nanti saat ini narasumber kita akan berbicara langsung tentang karunia-karunia Roh Kudus. Silakan memperkenalkan diri. Oke, thank you. Nama saya Lina. Saya coba
merangkai sedikit dari pembicaraan tadi. Seru banget ya kalau kita tadi dengar dari kaum pria, kaum wanita yang sudah berinteraksi. Oke, sebelum saya akan menjelaskan lebih lanjut, saya akan mau berbicara tentang karunia yang ada di dalam firman Tuhan, yaitu karunia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu karunia manifestasi, karunia pelayanan, dan karunia motivasi yang sudah dibahas oleh Ibu Gembala kita waktu hari Minggu kemarin tanggal 7 Juni di dalam ibadah jam 10. Nah, di dalam karunia manifestasi itu termasuk dari karunia perkataan hikmat, karunia perkataan pengetahuan, karunia iman, karunia kesembuhan yang tadi Bu Lilis mau kita mempunyai itu, karunia melakukan mukjizat, karunia nubuat, karunia membedakan roh, karunia bahasa roh, dan karunia manifestasi bahasa roh. Nah, ini akan dijelaskan di dalam setiap ibadah-ibadah dan bulan Juni ini. Jadi Ibu Bapak Saudara sekalian, jangan lewatkan ibadah ini, karena ini bisa menjadi pedoman kita, bisa menguatkan kita, dan kita terus maju di dalam Tuhan, ya. Sedangkan karunia melayani itu termasuk dalam rasul, nabi, penginjilan, gembala, guru, ya. Sedangkan karunia motivasi yaitu bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, memberi, mengatur atau administrasi, dan kemurahan. Itulah karunia-karunia yang ada. Tetapi tadi saya dengar seru banget ya kalau tentang berdampak atau tidaknya. Ada yang bilang berdampak, ada yang bilang tidak terlalu berdampak, ya. Di sini ini pengalaman saya juga. Ada satu sisi suami saya bekerja ada sedikit berdampak karena agak sedikit sepi pesanan-pesanan, ya. Terus di sisi anak saya sudah dirumahkan 3 bulan ini dan tidak dapat gaji, sama seperti dengan Ibu Esther. Nah, jadi selama COVID ini, pandemi ini, itu ada yang berdampak dan ada yang tidak, gitu ya. Ada yang nggak terlalu, ada yang banget berdampaknya, seperti Bu Lilis juga, ya. Tapi di sini kita diminta untuk selalu mengucap syukur. Amin, ya. Itu yang selalu harus kita ingatkan dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita, apapun yang ada dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mengucap syukur, ya. Ya, kita nggak tahu ke depannya bagaimana Tuhan mau. Mungkin pengalaman-pengalaman kita ini akan menjadi kekuatan bagi kita sendiri atau kekuatan untuk orang lain juga, ya. Jadi di sini ya kita hanya berserah sama Tuhan dan kita mengucap syukur, minta kekuatan sama Tuhan, ya. Kalau tadi dibilang pengaruh nggak dalam ibadah, puji Tuhan kalau ada yang masih bilang pengaruh banget, karena nggak sama kita ibadah di rumah dan di gereja. Kalau kemana aja, gitu ya. Setiap minggu dari tahun-tahun lalu kita hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa ayo mari ke gereja. Gak sama kita ibadah, kita lihat ibadah gereja besar, terus kita lihat di YouTube. Sama, saya mendengarkan firman Tuhan juga di rumah. Kita memang dengarkan firman Tuhan, tapi kita bersekutu itu beda, ya. Bersekutu itu kita beda. Di situ kita akan merasakan seperti tadi Pak Santo bilang, beda banget, ya. Kita mau menyembah nggak bisa seperti yang di gereja, ya. Jadi saya harapkan kalau selesai pandemi ini, mari sama-sama kita ibadah. Jangan bolong lagi, ya. Jangan bilang minggu depan aja bisa ada. Kalau memang kita mau pergi pagi, kita ibadah sore. Kalau kita mau pergi sore, ada ibadah pagi, ya.
Jadi nggak ada alasan lagi, oh nggak sempet, nggak ini, jangan. Ya. Jadi memang kita pengaruh dalam ibadah sendiri sama ibadah kita bersama-sama. Kalau kita beribadah sama-sama, kita menikmati hadirat Tuhan. Kita lihat, oh tuh, Tuhan kok dia dijamah oleh Tuhan ya. Saya juga mau Tuhan dijamah sama Tuhan. Itulah bedanya kita kalau kita beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, ya. Dan tentang karunia-karunia Roh Kudus itu kita menikmati semuanya, ya. Ya, kita semua pasti mau 99 itu kita miliki, tapi enggak. Ya, Tuhan enggak mau kita sombong. Ya, Tuhan mau kita terus maju. Ayo, kita naik level rohani kita dewasa. Jangan seperti anak kecil lagi, jangan seperti bayi lagi. Jadi karunia-karunia Roh Kudus itu penting semuanya untuk kehidupan kita. Itu baik buat kita semuanya. Ya, kalau toh kita miliki 99-nya itu, jangan kita sombong. Kita gunakan itu untuk melayani Tuhan. Ya. Terima kasih, itu aja sampai yang akan sudah saya sampaikan, dan mungkin bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lewatkan ibadah-ibadah ini. Khususnya nanti akan dijelaskan dalam bulan minggu ini, selama bulan Juni ini, itu tentang karunia-karunia Roh Kudus. Nah, itu dijelaskan semuanya. Kalau minggu kemarin Ibu Gembala kita menerangkan perkataan hikmat dan pengetahuan, dan minggu ini dia akan dijelaskan tentang karunia iman dan nubuat, ya. Jadi setiap minggu itu berbeda dan menyangkut satu dengan yang lainnya. Jadi jangan lewatkan lagi ibadah ini, terus tonton, ya. Kita ibadah selama kita ibadah online di rumah kita masing-masing. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih buat sedikit penjelasan seputar tentang karunia-karunia Roh Kudus. Dan untuk lebih jelasnya kami mengajak untuk Bapak Ibu bisa ikut langsung dalam ibadah online pada setiap hari Minggu jam 10 pagi yang kita adakan. Jadi di situ akan dikupas tuntas tentang 9 karunia-karunia Roh Kudus. Dan sebagai kesimpulan dari akhir pembicaraan kita saat ini dari kaum pria dan kaum wanita seputar tentang pandemi COVID-19, memang harus kita akui bahwa pengaruhnya sangat besar khusus bagi kita kehidupan, baik bapak-bapak sebagai pekerja dan juga ibu rumah tangga, karena ya pasti mengalami kekhawatiran, apalagi yang di PHK yang juga gajinya dipotong, pasti itu dampaknya sangat besar bagi kehidupan keluarga, khusus bagi ibu-ibu rumah tangga dan bapak-bapak yang bekerja. Tapi biarlah dengan apa yang terjadi, masa-masa sulit yang kita alami saat itu, masa-masa sulit yang kita alami saat ini, senantiasa kita memandang kepada Tuhan dan kita tetap bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih memelihara kita. Amin. Dan pertolongan Tuhan selalu ada aja bagi kita, setiap umat-umat Tuhan yang mau senantiasa datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah melewati ibadah-ibadah yang kita adakan walaupun secara online, karena kita masih harus mengikuti panduan dari pemerintah sebagaimana tidak bisa ibadah langsung. Tetapi biarlah walaupun hanya sebatas ibadah online, kita tetap bisa mengambil sesuatu yang positif untuk kita pegang dalam kehidupan kita, bagaimana penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Terima kasih buat semuanya, dan ya demikianlah akhir dari talk show kita seputar tentang pandemi COVID-19 dan juga seputar tentang karunia-karunia Roh Kudus. Dan sebelum kita mengakhiri sesi kita ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat saat ini Tuhan, kami mewakili kaum pria dan kaum wanita saat ini Tuhan, kami sudah berbicara sekilas Tuhan tentang pandemi COVID-19 yang sedang kami alami saat ini, dan juga tentang karunia-karunia Roh Kudus. Tuhan, tolong kami sebagai umat-Mu agar kami Tuhan tidak melupakan persekutuan-persekutuan dengan Tuhan. Kami tetap setia beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami bisa mengalami Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan penghiburan yang berasal daripada Tuhan di tengah masa-masa sulit yang kami hadapi saat ini. Berkati setiap kami Tuhan, dan juga setiap jemaat Tuhan yang ikut menyaksikan tentang siaran ini Tuhan. Biarlah
apapun yang menjadi persoalan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, ujian yang mereka alami saat ini, biarlah Tuhan Engkau yang menguatkan mereka, Tuhan Engkau yang memberkati mereka dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan hidup mereka, dan ajar mereka untuk selalu bersyukur dan selalu bergantung hanya kepada Engkau, Tuhan. Berkati kami semua, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.